Ketika Jokowi melaporkan Bang Tri. yang masih 8 orang ini, kemudian konon katanya bawa ijazah yang dilipat di map itu, Iya. ya kan? Saya dapat bocoran langsung. Kan Jokowi diperiksa 22 pertanyaan 1 jam, katanya gitu kan ya. Itu buat kita yang biasa mondar-mandir diperiksa di BAP oleh penyidik itu satu hal yang mustahil. 22 pertanyaan 1 jam tuh mustahil sekali, sangat mustahil. Tapi saya dapat informasi bocoran dari Bintang 4, tentu pensiunan. Dia tuh bukan dari periksa, dia nagih. Bulan apa itu waktu itu? Lebih 6 bulan yang lalu. Dia nagih penyidik, kenapa kalian nggak penjarakan orang-orang ini juga? Seorang penyidik mengatakan, menurut informasi berkas perkara dari jaksa bahwa berkas perkara sudah tidak perlu dilengkapi. Itu tidak diatur di KUHP. Jadi nunggu jaksa ngomong aja. Berkas perkara nyatakan nggak ada, Mas nggak perlu dilengkapi. Itu bukan bahasa hukum itu. Siang hari ini kita akan mendiskusikan tema krusial ya. Tema krusial terkait dengan P21 rencana sidang ijazah Jokowi ya. Persoalan ini sebenarnya persoalan yang sudah hampir kurun waktunya itu 1 dekade, mulai tahun 2016, tahun ketiga ya, setelah mulai dari pemerintahan Jokowi pertama kali 2014 ya, 2014, 2015, 2016, yang diawali dari sebuah tulisan sebuah buku yang ditulis oleh Bambang Tri. Berjudul Jokowi Undercover. Lalu kemudian berkembang kasus, akhirnya disidangkanlah dengan keputusan inkrah atas Bambang Tri dan Gus Nur ya. Gus Nur sampai terakhir kemarin mendapatkan gerasi ya dari Pak Prabowo ya. Remisi ya. Pengurangan hukumannya, bukan gerasi ya nomenklaturnya. Lalu kemudian juga berkembang tawaran tentang RJ, restoratif justice dalam konteks implementasi hukum pidana. Nah, nanti Pak Ugro bisa menjelaskan soal dinamika ini. Lalu terakhir yang terbaru adalah P21 yang dibantah oleh kuasa hukum Roy Suryo bahwa ini sudah menyalahi prosedur formal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap waktunya sudah lewat. Harusnya dikeluarkan SP 3, surat perintah pemberhentian perkara. Sekalipun juga Pak Roy juga membantah, kita nggak takut menghadapi ini, kita berani karena kita pengen ujung dari ini semuanya transparansi atau keterbukaan soal benar tidaknya ijazah Joko Widodo. Tetapi Polri, Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini direpresentasi oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa secara formil maupun material sudah ada kecukupan bahwa ini sudah bisa dilimpahkan dari kejaksaan ke proses pengadilan sehingga menjadi terang semuanya. Dan selama 1 dekade publik dihebohkan dengan kasus ini tentu menjadi beban moral tersendiri ya. Apalagi spekulasi yang terkait dengan road to kontestasi politik 2029 ya. Road to 2029 yang spekulasi terkait dengan keberadaan Gibran terutama sebagai sentral dari kekuasaan yang memberikan kesinambungan ya terhadap kekuasaan Joko Widodo selama 2 periode itu menjadi satu harapan lah seperti apa di tengah legasi pemerintahan Joko Widodo yang sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran. Nah ini saya kira menarik untuk kita perbincangkan. Hari ini spesial kita menghadirkan senior kita, Pak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang sangat terkenal beliau ya. Saya tak bantu ngomong. Komjen itu Komisaris Jenderal Polisi. Iya betul. Maksudnya belum tentu semua orang tahu Komjen itu apa gitu loh.
bintang 3 loh gitu loh. Bintang 3 Wakapolri beliau. Kapolri pula gitu. Saya Oh, kira, lanjut. ya, saya kira nggak main-main kalau kita bicara masalah law of enforcement. Apalagi juga kalau kita bicara masalah law of enforcement juga terkait dengan lawmaking proses tentu ya, proses pembentukan perundang-undangan. Makanya kalau Komjen itu masih bisa jadi jenderal polisi. Jenderal polisi. Tapi kalau Komjen Pol itu sudah tidak bisa menjadi jenderal polisi. Oh. Bedanya? Ya karena sudah Pol Komjen. Pol mentok. Polnya bukan polisi, Pol mentok. Bisa aja Pak Bro. Yang kedua adalah Bang Edi Mulyadi, jurnalis senior, wartawan senior, dan saya kira Bang Edi Mulyadi cukup memberikan konsen terhadap persoalan ini dan persoalan-persoalan lain yang terkait dengan persoalan keumatan. Saya akan mempersilahkan kepada senior dulu nih. Oh iya. Senior dulu. Terkait dengan P21 sudah masuk dalam kategori due process of law atau tidak? Gitu. Yang kedua, seberapa kemungkinan intervensi kekuasaan karena dugaan terkait dengan P21 itu adalah terkait dengan publik menilai ini nggak bisa dipisahkan secara langsung atau tidak langsung dengan kekuasaan. Iya. Pak Ugro melihatnya seperti apa ini? Iya. Ini kita kalau bicara dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu dulu ya. Kalau Habibie itu mulai dari ke 0. Nah, ya. Nah, kalau Pak Ugro bilang mulai 0 ke Ya. 100 lah. Jadi Baik, gini, Pak. Perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 orang lainnya tadi, Andi Kurniawan CS lah, Lejo Macan sama satu lagi Samuel Sweken itu ya, 4 orang itu. Nah, itu pasal-pasalnya kan 310, 311, ya kan, pencemaran nama baik, fitnah. Wah, ditambah lagi supaya ancamannya agak lebih besar gitu ya, lebih tinggi. 12, Ya kan? 27A, 8. terus 28, terus 32, 35. Dari awal itu ya. Nah, saya melihat ini peristiwa pidana apa gitu kan. Ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan pasal 63 KUHP yang lama itu, kalau ada suatu perkara tidak pidana, ada pidana umum dan pidana khusus, itu yang ditangani pidana khususnya, bukan dua-duanya digabung. Nah, itu sudah kesalahan fatal. Mau nggak mau kita aturan undang-undang kan dibaca secara eksplisit, nggak boleh dianalogikan kemana-mana seperti itu. Satu, ya kan? Nah, setelah mulai berjalan pasal pencemaran nama baik itu tidak bisa dengan tersangka dilakukan bersama-sama. Kalau perampokan bisa, tapi ada pasal penyertaan. Siapa otaknya, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang membantu itu ada. Nah, kalau pencemaran nama baik mana bisa dilakukan? Rombongan. Kita merencanakan dulu nih untuk mencemarkan nama baik. Tidak pernah ada peristiwa perkara yang menyatakan kita akan mencemarkan nama baik, enggak. Karena apa yang dikatakan oleh para terlapor waktu itu adalah melakukan satu penelitian, ya kan? Karena terhadap dugaan ijazah yang dimiliki oleh pejabat negara seperti itu. Ya kan? Fitnah juga sama. Itu nggak bisa fitnah dilakukan secara bersama-sama. Ayo, satu kampung memfitnah orang, nggak bisa juga. Fitnah ya orang per orang. Nah, yang ketiga, pencemaran nama baik itu, kalau memang itu pencemaran ya, terlapor itu setidak-tidaknya sudah punya dokumen juga, dokumen pendukung. Tapi kalau fitnah itu sama sekali nggak ada bukti apa-apa, dokumen nggak ada itu. Beda loh pencemaran dan fitnah itu. Bedanya apa, Pak Bro? Loh, kalau fitnah itu benar-benar kosong. Saya mau fitnah orang, misalnya apa? Dikatakan sekarang yang gampang lah. Pak Roy Suryo dicap kata-kata panji. Loh, itu peristiwa pidana itu tidak ada, semuanya udah selesai, nggak ada masalah. Sudah ingkrah malah putusannya. Iya, itu kena fitnah itu. Seperti itu. Nah, setelah laporan itu diproses berjalan, ya kan, kemudian pelapor menyerahkan ijazahnya. Menyerahkan ijazahnya ini sebagai barang bukti apa? Atau barang titipan? Oh. Kalau dia dititipkan di kantor polisi, dititipkan penyidik,
Kantor polisi bukan kantor titipan benda sitaan negara. Yang ada tuh di KUHP tuh rumah penyimpanan benda sitaan negara, bukan rumah penitipan benda sitaan negara di KUHP loh. Iya. Penyimpanan ya. Iya. Nomenklatur. Berarti kan artinya ijazah yang dimiliki Pak Jokowi ini barang bukti. Barang bukti barang yang digunakan pada saat kejahatan atau hasil kejahatan. Jadi orang jangan melihat itu gampang, itu biasa aja, jangan. Ya. Sudah berjalan di situ, ya kan. Kemudian dasarnya pencemaran nama baik atau fitnah yang dilaporkan, oke lah, kita terima dulu sementara, walaupun salah-salah. Nah, pasti ditanya waktu dialog-dialog dengan pengacara Pak Jokowi itu di Rakyat Bersuara, yang merasa dicemarkan karena apa? Karena dua ijazah palsu. Nah, udah tahu nggak ijazah itu asli atau palsu? Sambil guyon saya bilang, semua ijazah yang dimiliki itu orang se-Indonesia itu asli. Cuma asli dari perguruan tinggi atau asli di luar perguruan tinggi, kan gitu. Betul. Loh, asli itu, mana ada yang palsu. Iya. Gigi palsu tuh gigi asli, tapi asli bukan gigi gitu loh. Nggak ada gigi palsu, seperti itu kan. Udah. Gitu ya. Nah, proses penyidikan berjalan. Nah, penyitaan semua tuh selain ijazah Jokowi ada kurang lebih 709 barang bukti. Iya. Nah, tapi kalau nggak salah ada 17 atau berapa ya? Nggak sampai 20 barang bukti yang utama tadi situ ada. Kalau yang 709 itu kan dokumen-dokumen. Nah, semua yang disita itu kan harus minta penetapan pengadilan. Disita dari siapa? Dibuat berita acara. Itu pasti ada 709 minimal 709 berita acara pemeriksaan penyitaan barang bukti. Ada 709 minta penetapan pengadilan, nggak segampang itu. Penetapan pengadilan. Ya, saya minta penetapan. Kecuali sebelum disita ini kan barang tidak termasuk barang yang bukan di tertangkap tangan misalnya gitu. Kalau tertangkap tangan itu disita dulu, nanti baru minta penetapan pengadilan. Nah, dalam proses berjalan yang kita ikuti aturan-aturan tentang mulai proses hubungan antara koordinasi antara penyidik dengan jaksa peneliti atau kejaksaan lah. Itu aturannya yang sangat jelas kita baca adalah dulu ada peraturan Jaksa Agung nomor 13 tahun 2019 salah. Tapi sekarang dengan lahirnya hukum acara pidana ini itu diterbitkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Nah, itu tanggal 2 Januari 2026. Jadi Kejaksaan Agung sudah menyiapkan pedoman Kejaksaan Agung tadi, ya kan? Itu saat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang KUHP tadi dinyatakan berlaku sama-sama. Nah, disinilah tentang koordinasi itu berjalan, ya kan? Kalau kita perhatikan, ya memang sangat-sangat jelas di situ. Sejak penyelidikan saja itu sudah bisa dikoordinasikan dengan kejaksaan, pihak kejaksaan. Nah, mulai berkas itu nanti lakukan penyidikan, berarti ada surat perintah penyidikan dan ada SPDP. Nah, itu kan diberikan tembusan di jaksa. SPDP apa? Surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nah, surat pemberitahuan dimulai penyidikan sudah berjalan. Nah, kalau itu dalam penyidikan berkas dinyatakan sudah lengkap, ya kan? Itu ada aturan penyidik menawarkan restoratif justice. Jadi setelah P21 ya? Belum. Oh, P19 SPDP. Setelah berkas lengkap. Lengkap versi polisi. Ya, sebelum dilimpahkan ke jaksa. Sebelum pelimpahan pertama loh. Oke. Itu menawarkan, ini bagaimana? Mau ada restoratif justice nggak? Nah, ini ada nggak penawaran seperti itu? Kepada kedua belah pihak ya? Kepada terlapor. 8 orang tadi. Jadi RJT yang minta RJ bukan pelapor. Yang minta itu biasa terlapor atau penyidik menawarkan. Jadi dilihat waktunya bisa dicek itu. Nah, setelah katakan penyidik menawarkan,
ya, atau terlapor minta, terlapor bikin surat resmi. Ini kan penyidikan nggak bisa ngomong direkam kan nggak bisa, ya kan? Pakai voice note itu nggak boleh, resmi. Nah, tato ada RJ bener, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya kan? Nah, RJ ini Damai Hari Lubis sama Egy Sujana ini yang minta Damai Hari Lubis, Egy Sujana atau siapa? Seharusnya kalau pada saat Damai Hari Lubis dan Egy Sujana sebelum berangkat ke Solo, pada RJ itu harusnya dilaksanakan di kantor polisi, bukan di rumah pelapor, di rumah Jokowi, bukan. Itu berarti ada potensi-potensi, indikasi, intimidasi dan sebagainya. Nggak boleh itu. Ya kan? Nah, sebelum ada RJ tadi, kalau memang murni dari Damai Hari Lubis dan Egy Sujana, itu mereka para tersangka bicara dulu dong. Seyuknya seperti itu. Gimana nih Mas RJ? Nah, kalau RJ kemudian bisa ditempuh oleh Egy Sujana sama Damai Hari Lubis dan disetujui sama, satu orang dari 8 orang ini minta RJ, ya kan? Sesuai dengan pasal 79 sampai 84 hukum acara pidana yang baru, ya kan? Itu kan dipanggil semua oleh penyidik di kantor polisi. Pelapor, terlapor, penasihat hukum, penyidik pembantu kumpul. Oke, RJ, ketentuan hukum acara pidana pasal 79 ini 7 hari harus selesai nih. Nah, sepakatan semuanya setuju? Nah, begitu setuju kan yang Damai Hari Lubis sama Egy Sujana waktu itu kan setuju nih, ya kan? Begitu setuju, langsung dilanjutkan dengan pencabutan laporan polisi. Bukan pencabutan orang per orang, 2 orang tadi, bukan. Laporan polisi, oke. Nah, setelah pencabutan, diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. SP3 ya. Nah, 3 hari. Jadi itu 7 hari. Ini sudah 7 hari atau plus 1 hari lah. Iya. Ya kan? Itu sudah ada SP3. SP3 kan berarti penghentian penyidikan semuanya. Nah, maksimal 3 hari itu harus diberitahu kepada jaksa penuntut umum dan minta penetapan pengadilan. Berarti perkara itu clear, nggak bisa disidangkan kalau menurut hukum acara pidana yang baru. Yang tahun 2023. Iya, Undang-Undang 20 tahun 2023 tadi. 2025. 25 ya? Iya, KUHP yang baru. Nah, kan clear. Ya kan? Tapi karena pihak penasihat hukum Pak Jokowi bilang sesuai dengan pasal 361 huruf A, bahwa penyidikan penuntutan yang dilakukan sebelum undang-undang KUHP yang hukum acara pidana baru itu terbit, ya kan? Itu menggunakan hukum acara pidana yang lama. Nah, oke, kita menggunakan hukum acara pidana yang lama. Hukum acara pidana yang lama tidak mengatur restoratif justice. Tapi ada tapinya nih. Tiba-tiba ada lahir peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Tiba-tiba loh. Nah, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 itu mekanisme restoratif justice. Nah, restoratif justice yang dilakukan berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 itu kalau sudah disepakati sama perkara dihentikan penyidikan. Tapi dasar penghentian penyidikan itu adalah demi hukum. Karena di KUHP yang lama itu Undang-Undang 881 itu penghentian penyidikan ada 3. Bukan tidak pidana, tidak cukup bukti, atau demi hukum. Nah, ini diambil demi hukum. Padahal demi hukum ini dalam hukum acara pidana hanya ditulis 3 juga. Nebis in idem, kedaluarsa, tersangka meninggal dunia. Nah, permasalahannya kalau demi hukum untuk RJ-nya Egy Sujana sama Damai Hari Lubis berdasarkan Undang-Undang 881, ini demi hukum yang mana nih? Tersangka meninggal dunia masih hidup. Ya kan? Nebis in idem, ini perkaranya belum pernah diputus nih. Ya kan? Terus yang ketiga, tadi kedaluarsa ini juga enggak. Tapi kita ikuti saja lah. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau sudah dihentikan penyidikan,
apakah itu menggunakan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dan hukum acara pidana nomor 8 tahun 81 ataupun dengan hukum acara pidana yang baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ya kan? Nah, apakah ada berkas perkara yang bisa maju ke jaksa dan ke pengadilan? Data seluruh Indonesia saya yakin tidak ada, walaupun saya belum dapat. Ya sudah SP3 kok, kan selesai nih. Ya kan? Nah, kembali sekarang ke perkara yang Pak Roy Suryo CS ini kan. Tiba-tiba muncul lagi ada RC-nya Rismon. Nah, Rismon ini kalau saya yakini itu dia juga sama datang ke Solo. Solo bukan kantor polisi kan, lucu kan? Iya. Ya, harusnya dilakukan seperti apa yang saya ceritakan di awal. Nah, tapi tekanannya cukup banyak dia. Karena dia menulis buku GG dan dia juga diancam akan dibuka masalah yang Ijazahnya. tidak benar ijazah dan pembayaran uang pengembalian ke surat keterangan kematian juga itu di Jepang kan, ya kan? Tapi kalau Rismonnya ini jeli konsultasi dengan penasihat hukumnya, ya. Kalau perkara masalah surat keterangan kematian yang dibikin oleh keluarganya tadi, itu penanganannya kan di Polda Yamaguchi, bukan di Polda Metro. TKP di sana, ya kan? Ya, itu kan sesuatu yang mustahil ya misalnya gitu ya. Nah, oke lah sambil berjalan. Nah, sekarang kembali ke perkara sebelum P21 nih, kita sudah ngarah agak ke ujung ya. Nah, kalau dikatakan secara formal penelitian, nah kembali kepada Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Berkas perkara lebih dari 14 hari tidak dikembalikan, ya. Kan dikirim pertama ke jaksa nih. Jaksa 7 hari meneliti nih. Kembalikan ke penyidik. Ya, kan dikirim tanggal 13 Januari 2026. Ya kan? Berarti tanggal 20 memang katanya ada pemberitahuan informasi pemberitahuan awal adanya berkas belum lengkap. Jadi P18. Nah, kemudian P19-nya muncul tanggal 26 ke sana. Ya kan? Nah, setelah dikembalikan pada penyidik, 14 hari ini harus dikembalikan ke jaksa lagi. Kalau 14 hari tidak ditepati, itu SPDP Berhenti. dikembalikan. Makanya di situ dalam KUHP dan dalam pedoman Jaksa Agung tadi, kenapa ada waktu 14 hari penyidik melengkapi, 7 hari jaksa meneliti. Nah, kalau 3 kali bolak-balik perkara ini ya jaksa mengembalikan SPDP sama berkasnya kepada penyidik. Baru nanti dilengkapi lagi SPDP baru, penyidikan baru. Nah kalau SPDP baru kan berkas harus dibongkar-bongkar lagi. Itu yang pertama. Ya kan? Makanya ada 14 hari dan 7 hari itu hitung-hitungan kita kurang lebih antara 56 atau 70 hari. Kenapa dalam KUHP itu ada hitungan angka 70 atau 56 hari tadi ya Mas, dalam proses penyidikan. Karena ini kan ada hubungannya dengan kalau ada seseorang ditahan. Akan berapa hari dia di dalam nanti, ya kan? Nah, wajib lapor. Wajib lapor itu juga ditentukan. Wajib lapor itu harusnya maksimal ya sama 70 hari. Ini 7 bulan udah. Nah, makanya ya hal-hal seperti ini kan formal nih. Tuh. Nah, oke lah. Sekarang kalau dikatakan seperti itu, kalau misalnya tetap dinyatakan P21, saya tidak tahu yang dipedomani, baik penyidik sama penuntut umum ya. Itu hukum acara pidana yang lama, atau hukum acara pidana yang baru, atau pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Kalau saya melihat bersama kawan-kawan, ini pelanggaran formil dan material udah cukup banyak. Nah, menuju kepada isu P21 itu ada atau tidak? Kan ada statement waktu Pak Dirkrim menyatakan, ya kami sudah koordinasi bahwa berkas perkara tidak perlu dilengkapi. Loh, yang berhak menyatakan berkas perkara tidak dilengkapi, tidak perlu dilengkapi itu diatur di hukum acara pidana yang mana dan diatur di pedoman Jaksa Agung 1 tahun 2026 kira-kira bab 3 angka berapa. Saya kan baca-baca itu semua. Ya kan? Memang dikatakan
sudah menyatakan berkas perkara ini dinyatakan lengkap, maka dalam tempo 2 hari dia harus memberikan pemberitahuan tadi P21. 2 hari loh, 2 hari kerja loh. Nah kemarin yang dinyatakan di media tanggal berapa itu? Waktu dia ada press conference dia. Tanggal 2 salah. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 2 ya kira gitu. Itu 2 hari kerja. Iya. Itu di angka kalau nggak salah 42 atau 43 di pedoman itu di bab 3. Nah, kalau misalnya ini P21 betul seperti itu ada surat P21 dilimpahkan. Nah, semua udah dilanggar, yang mau di pedoman yang mana? Makanya kalau saya membaca pedoman tadi, ya pedoman Jaksaku nomor 1 tahun 2000, saya nyatakan ya cukup baik lah. Tapi kalau sudah ada misalnya pihak penyidik, ya ini kan ahli-ahli hukum juga banyak menilai kan. Kemudian pihak jaksa peneliti menyatakan berkas itu lengkap. Lengkapnya di mana? Ya kan? Apakah 709 barang bukti itu sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli? Nah justru ini nanti kalau misalnya di pengadilan sih nggak ada masalah. Cuma upaya-upaya yang penekanan yang dilakukan oleh kelompok pendukung Pak Jokowi tadi kan ditahan. Loh, sekarang penyidik sama penuntut umum ini independen nggak di situ? Nah, saya berani cerita semua ini karena sejak awal, ya mohon maaf, saya bukan mengatakan bahwa diri saya adalah baik nggak, tapi ya saya berusaha baik selama tugas di polisi lah gitu aja. Karena apa? Polisi juga manusia dan punya nurani. Makanya polisi tidak bisa diganti robot, Mas. Nggak bisa. Makanya kalau ada beli Robocop dari robot-robot itu, saya sendiri tidak sependapat. Karena polisi tetap manusia. Nah, yang saya pernah buktikan adalah pada saat itu tadi, mungkin saya sering ceritakan ya, orang bosan mungkin. 3 terpidana mati, saya tidak melawan, tapi saya berbeda pendapat. Yang bersangkutan ini sudah mulai proses pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, PK. Gerasi pertama ditolak. Udah 5 gerbang nih. Ya kan? Begitu dipaksakan eksekusi, saya menolak. Kenapa? Karena di Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002 itu gerasi bisa diajukan 2 kali. Yang bersangkutan gerasinya ditolak itu November 2005. Nah 2006 mau dieksekusi, padahal dia akan mengajukan gerasi kedua nanti November 2007 sesuai dengan Undang-Undang Gerasi. Nah, saya berbeda pendapat. Nah, inilah kadang-kadang ya aparat ya, terutama aparat penegak hukum itu saya katakan sekali lagi bukan robot, ya harus berani beda pendapat. Ya kan? Kalau nggak berani beda pendapat ya maaf ngapain dulu mengabdikan diri kepada negara dan bangsanya untuk melaksanakan perintah, siap melaksanakan perintah atasan. Waktu beliau Kapolda, tanda kutip melawan perintah atasan. Sumatera. Bukan melawan tuh ya, berbeda pendapat. Berbeda pendapat, bukan melawan. Atasannya marah. Iya. Artinya ada koridor hukum yang dipakai sebagai argumentasi hukum kan ya. Makanya saya sambil guyon nih Mas Dedi ya, Mas Mat. Kok saya bisa jadi Wakapolri? Iya, betul juga ya. Ya. Tapi jangan lupa di dunia ini masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Loh, saya sendiri nggak merasa kok bisa jadi kan, itu saya tanda tanya. Tapi ya saya bersyukur alhamdulillah seperti itu ya. Tapi saya nggak pernah berusaha untuk ya dengan berbagai cara supaya bisa mencapai orang nomor 2 di Polri, enggak. Ya, Pak Ugro, pertanyaan krusialnya dengan dinamika yang Pak Ugro tadi sampaikan, banyak indikasi atau tidak ya? Apakah ini memang ada kecacatan dari sisi formil yang Pak Ugro tadi sampaikan? Bahkan penetapan P21-nya itu berpedoman kepada apa itu pun juga masih belum Nggak jelas. Pak Ugro lihat kejelasannya kan begitu. Seberapa sebetulnya yang Pak Ugro berdasarkan atas pengalaman atau penelitian dari proses hukum yang berjalan selama ini tentang intervensi kekuasaan terhadap pelimpahan dari proses penyidikan ke pelimpahan perkara, Pak? Ya, seperti gini, itu penegakan hukum itu saya ada bukan barier lah, filter lah. Nah, dalam proses penyidikan itu waktu diteliti oleh jaksa peneliti, itu kan penelitian formil dan material. Loh, materialnya saja ini sudah SP3, sudah ada surat perintah penghentian penyidikan. Terus menggunakan LP nomor berapa berkas perkara ini? Menggunakan LP nomor berapa?
laporan polisinya loh. Kan sama dengan mobil jalan di jalan raya tanpa plat nomor, tanpa STNK. Lah kok bisa diterima oleh penerima di jaksa nih? Ini ibaratnya loh. Nah itu baru material dan formilnya. Udah bolak-balik lebih dari 11 hari. Nah, buat apa ada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026? Ya dirubah dulu pedomannya bahwa penelitian dan penyerahan berkas tadi melengkapi petunjuk jaksa tadi 11 hari atau lebih gitu loh. Nah, tapi kalau 11 hari atau lebih ini kepastian hukum di mana? Orang hamil saja 9 bulan, nggak ada yang ditulis 9 bulan atau sampai 18 bulan kan nggak ada seperti itu. Ya kan? Semua ada aturan minum obatnya 3 kali, nggak bisa minum obat ini, 3 nggak sembuh, sampai 30 kali. Kan nggak mungkin. 1 hari harus 30 kali minum obat. Baginya per jamnya susah. Nah, seperti itu. Jadi, ya kita ada aspek agak guyon sedikit supaya orang bisa menganalogikan, oh ternyata itu ada angka 11 dan angka 7 dalam kitab undang-undang hukum acara pidana seperti itu. Sebelum saya beralih ke Bang Edi Mulyadi untuk tanya lebih spesifik dari perspektif media ya, Pak Ugro yang terakhir Pak. Sebetulnya kalau melihat prosesi antara proses hukum yang berjalan mulai dari sidik, selidik sampai ke pengadilan ya nanti akan terrealisasi ke depan. Itu problem kita itu dalam case yang sekarang dihadapi oleh CS ya dengan berbagai dinamika dialektikanya di mana berbeda antara pihak kepolisian Republik Indonesia dengan pihak kuasa hukum Roy Suryo CS itu problemnya di problem penegakan hukum atau di aspek legal aspeknya Pak, di law making proses hal yang terkait dengan acuan Pak. Ya, due process law-nya aja yang kira-kira ada ragu-ragu. Mungkin nggak seseorang kalau bukan seorang Jokowi itu lapor seperti peristiwa ya kan? Contohnya nggak usah lah, wakil gubernur Bangka Belitung itu yang diproses hukum. Sama nggak bisa dilakukan seperti Jokowi nggak? Itu loh, dituduh ijazahnya palsu. Terus harusnya dia melaporkan kok. Diproses dia sampai sekarang udah dicopot. Nah, yang benar kan yang di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, nggak usah ragu-ragu walaupun dia pejabat wakil gubernur waktu itu, seperti itu. Jadi saya melihatnya di situ mulai dari awal, ya kan? Apalagi penasihat hukumnya yang masih anak muda itu kan, sama namanya saya lupa, Yakob ya. Yakob. Wah nanti presiden akan hadir di sidang pengadilan. Tapi sekarang begitu dengar-dengar isu katanya berkas, ya, oh presiden tidak akan hadir nanti, kan makin gitu, ya kan? Jadi ya sekali lagi kata-kata seperti yang pernah saya garis bawahi ya, seorang penyidik mengatakan menurut informasi berkas perkara dari jaksa bahwa berkas perkara sudah tidak perlu dilengkapi. Itu tidak diatur di KUHP. Jadi nunggu jaksa ngomong aja. Berkas perkara nyatakan nggak ada, Mas nggak perlu dilengkapi. Itu bukan bahasa hukum itu. Improvisasi. Sekaligus untuk menunjukkan saya bersama Anda loh. Terima kasih kita dulu Pak Ugro. Perspektif hukumnya luar biasa. Saya beralih ke junior ini, Bang Edi Mulyadi. Kalau dari sisi kasusnya itu sendiri kan udah lama ya, hampir 1 dekade. Ini sebetulnya murni ke persoalan hukum atau persoalan politik ini? Gimana Mas Edi? Ini saya dengar ceramahnya lama lagi. Penjelasan Pak Ugro ini betul-betul menarik ya. Dari tadi kalau Cak Slamet mau apa dulu? 0 dulu ke 100 apa 100 ke 0 gitu kan ya. Beliau pilih yang pertama 0 dulu ke 100 dan rinci kan, rigid. Dan sangat rinci dan apa ya? Dipaksakan banget. Semua SP3 soal ini kan gelondongan laporan polisi soal restoratif justice. Ngapain ke Solo? RJ itu kan kita yang terbaru misalnya soal gelondongan ini kan ya. Yang terbaru kakek Muji yang di PTPN di Lampung, ya kan dituduh nyuri getah karet 8 karung bersama temannya. Para bergulir rame dan antara kasih instruksi PTPN, udah restoratif justice selesai. Pak kakek Muji yang 70 tahun itu tidak jadi ditahan.
Tapi 2-3 hari kemarin saya baca, dia masuk lagi. Karena apa? Karena yang kedua temannya nggak dimaafkan oleh PTPN. Batal. Aneh. Itu soal tadi. Aneh. Aneh kan, jadi Iya. jadi kalau kita berpegang, saya nggak tahu pedoman-pedoman yang Pak Ugro sebut, nah ada perkap ini, ada peraturan jaksa Iya, ini, iya, saya iya. nggak paham. Tapi bagaimana seorang kakek muji yang karena tekanan publik karena segala macam kemudian jadi bebas dengan RJ, tapi batal karena temannya tidak dimaafkan oleh PTPN, masuk penjara lagi. Padahal tadi kan saya simak baik-baik, Pak Ugro bilang ini kan satu laporan polisi. Ya, Kenapa yang 3 betul. bisa dapat? Ya 2 dulu, udah dapat SP3, RJ SP3, kemudian yang lain enggak. Harusnya kan gelondongan. Iya, Gelondongan iya, kan? iya, Ada iya. gelondongan. Tapi ini bagaimana semua proses yang dilalui ini adalah dipaksakan. Semua peraturan, tadi makanya Cak Slamet nanya ini yang salah apanya? Hukumnya apa pelaksanaannya? Pertama, hukumnya memang nggak sempurna, hukum buatan manusia kan. Yang kedua, lebih parah lagi, mereka sengaja mengobrak-abrik, melindas semua aturan main yang justru mereka buat sendiri. Saya ngalamin, jadi curhat. Saya ngalamin kan, kasus IKN kan. Bagaimana saya bolak-balik nantangin polisi. Woi, kapan sidang, woi? Saya bilang gitu kan. Penyidik saya, kelamaan nih, gue capek di dalam nih. Ntar bang, belum P21 bang, segala macam itu. Begitu P21, saya berkasih sampai, saya juga dibawa ke kejaksaan. Di borgol, masuk berita televisi, mertua saya nangis kan lihat menantunya di borgol pakai rompi gitu kan. Udah situ baru proses sidang dan sebagainya. Nah ini kan aneh gitu loh. Jadi kalau kita di ujung cerita ini misalnya cerita soal P21. Ini kan P21 sudah diamplifikasi sejak April. Para termul yang salah satunya Jakob Hasibuan tadi anti April P21. Pertanyaan saya yang awam, lu tahu dari mana P21 bulan April waktu itu? Itu tahu dari mana? Kecuali bahwa para penyidik itu dalam satu koridor dengan mereka dapat perintah. Ketika Jokowi melaporkan Bang Tri. yang masih 8 orang ini, kemudian konon katanya bawa ijazah yang dilipat di map itu, ya kan? Saya dapat bocoran langsung. Kan Jokowi diperiksa 22 pertanyaan 1 jam, katanya gitu kan ya. Itu buat kita yang biasa mondar-mandir diperiksa di BAP oleh penyidik itu satu hal yang mustahil. 22 pertanyaan 1 jam tuh mustahil sekali, sangat mustahil. Tapi saya dapat informasi bocoran dari Bintang 4, tentu pensiunan. Dia tuh bukan dari periksa, dia nagih. Bulan apa itu waktu itu? Lebih 6 bulan yang lalu. Dia nagih penyidik, kenapa kalian nggak penjarakan orang-orang ini juga? Dia nagih. Lalu saya berimprovisasi, saya nggak bilang saya dapat informasi dari sumber, tapi saya berimajinasi. Kalau Jokowi datang ke penyidik, itu dengan langkahnya saya pakai jalan gitu kan. Lalu saya duduk. Bukan ditanya, Bapak apa kabar? Ditanya, kamu kenapa mereka belum kalian tangkap? Ya, asik nggak? Anu Pak ini nih. Ini dialog imajiner. Imajiner saya. Imajiner saya. Kan biar aman. Kalau saya bilang, sumber saya mengatakan, nanti saya ditanya, siapa sumber lo kan repot kan? Imajinasi. Padahal sumber saya mengatakan begitu. Saya buka sekarang nih. Terus, kamu kenapa belum? Ini. Apa kurang yang saya kasih ke kamu? Itu serius, Bos. Habis peristiwa itu ada seorang kombes aktif di Sulawesi Selatan telepon kepada yang di Polda. Wah gila, dapatnya tebel banget nih, kita nggak pernah dapat seperti ini. Kan gila. Tapi saya bilang imajinasi saya seperti itu. Nah, jadi bagaimana seorang ini nih, kasus ini sangat dipaksakan, penuh rekayasa dan bukti-bukti disampaikan sangat baik oleh Pak Ugro. Bagaimana aturan ini, peraturan itu segala macam ditabrak, dilanggar. P21 ini juga kan aneh gitu loh. Seperti tadi bilang, harusnya kan dari mulut jaksa. Sudah P21. Tiba-tiba si diskremumnya sudah menyatakan berkas lengkap, bukan P21. Udah lengkap gitu loh. Dua hari kemudian diberikan surat dengan kode administrasi P21. Sudah ada P21-nya? Belum ada. Nah iya, makanya kan aneh kan. Jadi memang kalimatnya kan itu tadi beliau dengan bagus ini bukan pendapat hukum. Nggak ada kalimat dalam KUHP atau apa segala macam
berkasnya sudah dianggap lengkap. Nggak ada. Nggak Yang ada jaksanya bilang sudah lengkap P21. Udah. Jadi bagaimana ini benar-benar dipaksakan, dan ternyata kemarin saya baca Roy Suryo bilang nggak ada, sampai sekarang nggak ada gitu loh. Ini kan menyangkut nasib orang. Bagaimana mungkin selembar kertas yang namanya P21 atau apapun yang akan sangat berpengaruh pada nasib orang itu sampai sekarang masih antah barantah, gaib, sebagaimana awal kasusnya ya ijazah itu. Jadi kalau Cak Slamet kembali baru ke pertanyaan yang tadi, ini kasusnya bagaimana? Saya nggak bisa tidak, ini saya ingin mengatakan ini penuh dengan intervensi politik. Nggak bisa nggak. Kalau ngomong soal hukum udah berantakan dari awal. Udah berantakan dari awal, ini intervensi hukum. Dan saya kira sekarang Jokowi pada posisi no point to return. Nggak ada di titik balik, karena dia udah terlanjur. Mungkin dia berpikir dengan melaporkan Roy dan kawan-kawan, mereka akan kecut, nangis-nangis, menghibah-hibah, minta ampun segala macam. Ternyata faktanya qadarullah Jokowi salah pilih lawan. Orang-orang 5 orang ini khususnya adalah orang-orang yang wah dahsyat sekali. Saya harus mengakui mereka dengan izin Allah sangat luar biasa, dan akhirnya Jokowi ragu-ragu. Saya juga nggak tahu P21 ini, mungkin Pak Ugro yang bisa punya perspektif gambar lebih besar. Saya wakili nanya nanti. Ini mainan siapa narasi ini? Itu yang mau saya tanyakan. Ngomong saya. Siapa sih yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan kalau prosesnya berlanjut? Dia salah ngundang wartawan di narasumber begini. Naluri nanyanya muncul juga akhirnya. Ini permainan siapa Pak Ugro? Apa motifnya gitu loh? Karena dalam persepsi awam saya, kalau sampai ini maju ke persidangan, Jokowi bunuh diri, tanda kutip. Karena dia akan dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Misalnya orang akan mengatakan seperti pendapat Refli misalnya pernah mengatakan, salah kalau nanti masuk ke persidangan, nanti materinya bukan soal ijazah palsu, tapi soal pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Ya kan? Sementara teman kita satu lagi, Ahmad Wasidudin, enggak, ini soal ijazah gitu loh. Tapi katakanlah lewat versi Refli misalnya waktu itu ya, akan bergeser kepada pencemaran nama baik. Kan tetap akan disebut, kalau dimaksud fitnah, benernya gimana? Di fitnah nggak punya ijazah, ada toh ijazahnya. Kan tetap harus ditunjukkan. Maksud saya kalau ini jadi maju, ini kan jadi killing field-nya ladang pembantaiannya buat si Jokowi gitu. Nah, monggo saya kembalikan lagi. Karena beliau bertanya, saya coba dokumentasikan lebih akademis. Jadi pertanyaannya begini, bukan siapa yang paling diuntungkan, tapi bagaimana membaca politik hukum. Nah, ini kan lebih akademis ini. Politik hukum atas kasus Roy Suryo itu kalau memang akhirnya P21 dilimpahkan ke pengadilan, proses itu berlanjut. Arahnya gimana, Pak? Ya, yang pertama ini mungkin pemikiran imajiner juga nih, Mas. Ya. Pemikiran gila-gilaan ini. Gini. Ya, Pak Jokowi ini masih belum kenyang. Belum kenyang apa? Dia masih pengen makanan yang berupa memenjarakan orang itu nikmat. Betul kalau begitu. Ya kan, Bambang Tri, Gus Nur. Iya, belum kenyang ini, gitu loh. Ya. Jadi berangkat dari situ, mungkin habis ini beliau akan pesan lagi nih, ya, tolong hakimnya nanti, hakim yang kalau misalnya maju nih, hakim yang menyidangkan berkas perkara Bambang Tri dan Gus Nur. Majelisnya ya. Loh iya, pasti kan itu bisa dia. Kemarin nggak bisa dilakukan, ini bayar situ. Nah, tapi kalau ini free and fair dalam dalam penyidangan nanti, ya kan, ya seharusnya dari awal begitu jaksa membacakan dakwaan, ya, mulai dari fakta sidang mulai dibuka, ya ditanyakan oleh penasihat hukum dari Mas Roy Suryo saya dan kawan-kawan Dokter Tipa, mohon izin Pak Hakim, bisa nggak ini pencemaran nama baik dan fitnah ini kan berdasarkan dugaan ijazah palsu. Nah, dihadirkan pertama adalah pemilik ijazah tadi, hadir nggak? Nah, dari situlah nanti baru para ahli juga bicara di situ, tunjukkan
Nah, itu bisa difoto publik. Tapi nanti bisa juga seperti sidangnya Mas Hasto sama Tom Limbong, tidak boleh diliput. Ini kan aturannya seperti itu. Yang teroris ini, tapi sidang biasa yang kepala negara seperti itu terus. Dan bukan sidang susila ya? Iya, bukan sidang susila juga, bukan sidang anak-anak gitu kan, seperti itu. Jadi ini nanti masih hal-hal yang goib atau yang mustahil ini akan terjadi mulai dari awal penyidikan, penuntutan yang mengabaikan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 sampai nanti pengadilan. Gitu. Jadi nanti akhirnya ya mohon maaf kalau saya berani ngambil kesimpulan sementara. Setelah proses selesai baru nanti Pak Presiden memberikan amnesti atau abolisi. Tapi kan ini bahaya. Kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, tapi ya kan didukung penelitian yang ilmiah, tapi dikriminalisasi dengan cara-cara seperti ini. Nah, kalau ini benar-benar dilakukan, kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia runtuh. Akhirnya dolarnya lari jauh lagi nih, bahaya bagi saya nih. Tapi kalau kasus laporan Pak Jokowi ini jelas bahwa itu sudah banyak dugaan pelanggaran baik undang-undangnya, hukum acara pidana, kemudian pedoman Jaksa Agung, kemudian ada peraturan kepolisian juga yang dilanggar. Terus ini bisa diambil keputusan yang tepat dan benar. Saya yakin seperti zaman Pak Habibie, dolar langsung turun, ya kan? Menjadi 16.000 jadi 6.000 kan, seperti itu. Saya berani jamin itu, ya kan? Masa kita nggak cinta Indonesia dalam kondisi sekarang ini masih ada yang main-main dengan hukum? Yang penting trust dunia internasional terhadap Indonesia harus kita bangun. Jadi sekali lagi, ya nggak usah ragu-ragu kalau menyatakan bahwa tekanan-tekanan pihak luar dalam criminal justice system di Indonesia ini masih potensinya masih cukup besar seperti itu. Ya. Terakhir Pak Ugro, bisa disampaikan rekomendasi Pak, rekomendasi dalam bentuk baik dari sisi lawmaking proses maupun law of enforcement Pak terkait dengan kasus ini. Tentu bukan yang sederhana karena produk hukum itu kan produk kekuasaan ya. Kekuasaan dengan hukum itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi semua rakyat sekarang masyarakat kan mendambakan bagaimana proses hukum itu bisa benar-benar proses hukum itu bisa benar-benar equal, bisa benar-benar terrealisasi sehingga masyarakat itu tidak serba dihantui oleh karena ketidakadilan penguasa begitu Pak. Dan Pak disampaikan rekomendasi Pak. Ya suka nggak suka atau mau nggak mau ya. Jadi yang pertama Pak, saya dari dulu selalu memikirkan gini, apakah ada semacam pengawas independen yang bisa ngawasi criminal justice system? Bukan Kompolnas, bukan Komisi Kejaksaan, bukan KAY. Ini yang bisa ngawasi bener-bener nih. Tapi tetap institusi, lembaga? Oh iya. Tetap ya? Iya. Jadi contoh Dewan Pengawas KPK aja juga nggak jalan. Bawaslu nggak jalan. Tapi mengawasi 3 instansi ini itu di atas. Seperti itu. Atau kita kalau mau ide gila lain lagi. Ya kan? Ide gila gini. Perkara-perkara yang menyangkut presiden atau pejabat negara, menyangkut kekayaan alam, kekayaan negara kita, ya kan? Ada penyimpanan dana yang dilarikan ke luar negeri dan sebagainya, ya kan? Ya, khusus penyidikan hal-hal seperti ini yang sangat mengganggu perekonomian negara ini, ya perlu ada badan investigasi negara. Ya, saya berpikir, saya mohon maaf loh ya, kadang-kadang agak ekstrim juga saya. Kenapa BIN itu tidak menjadi badan investigasi negara? Dari Polri, anggota baik yang masih aktif dan purnapan bisa direkrut situ, TNI bisa, Kejaksaan Agung bisa di situ, BPKP bisa, BPK bisa, ahli keuangan ada, penasihat hukum juga bisa di situ. Dan kalaupun dibantu oleh penyelidik swasta yang bisa bahasa Inggrisnya bagus, bisa menyelidiki kekayaan pejabat negara Indonesia di luar negeri. Demi menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan atau kehancuran ke depan nanti. Ini mungkin dibutuhkan. Pasti orang tanya, loh, kemudian Badan Intelijen Negara kemana? Loh, intelijen negara itu dulu kan ada istilahnya Badan Koordinasi Intelijen. Bahkan Badan Kodeksi Intelijen. Koordinasi. Bakin, Jombang Sugama.
Nah, itu yang dijabat oleh seorang wapres. Jadi wakil presiden Republik Indonesia tuh mengemban sebagai kepala bakin seperti dulu. Jadi nggak usah pakai BIN yang ada. BIN ini menjadi Badan Investigasi Negara seperti FBI ya. Seperti lo ya. Bukan saya mengatakan bahwa negara kita federal, bukan, seperti FBI gitu loh. Jadi KPK nggak perlu ada lagi, cukup ditangani oleh Badan Investigasi Negara gitu loh. Menurut saya hal-hal seperti ini perlu dilakukan terobosan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita ini. Ya. Bang Edi, mungkin ada terobosan terkait dengan persoalan kegelisahan masyarakat, saya kira. Ya, kalau saya lihat sih sebetulnya gaduh dan bagaimana hukum dibuat jungkir balik ini hanya untuk kepentingan melayani seorang laki-laki bernama Joko Widodo. Itu betul-betul, dan sungguh buat saya kalau ketika dia berkuasa, tanda kutip, masih bisa dimaklumi, bukan disetujui ya, bahwa dengan kekuasaannya dia bisa mengatur semuanya dengan uangnya segala macamnya. Tapi setelah dia 1,5 tahun lengser, dia tetap mampu berpola seperti ini gitu. Tingkah pola seperti ini, dan memang presiden tidak boleh mengintervensi proses hukum, ya. Tapi presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kan dia punya kewajiban untuk memastikan hukum berjalan dengan adil. Punya kewajiban. Yang namanya polisi, menteri kehakiman, apalagi sekarang hukumnya banyak hamnya ya, hukum-hukumnya itu ya. Lalu jaksa, kan semua anak buah dia. Anak buah dia bisa perintahkan, bukan suruh bebaskan Roy Suryo, bukan suruh tangkap Jokowi, bukan. Dia bisa perintahkan polisi dan penegak hukum yang lain, kalian bertindak, berlaku secara profesional, penuhi aturan main semuanya. Jangan macam-macam, jangan neko-neko. Beri lapor pada saya dan buat prosesnya murah, cepat, transparan, akuntabel. Itu bisa. Tanpa harus perintahkan, Roy bebasin, ini yang nggak usah. Tapi dengan guidance seperti itu dan diikuti dengan pengawalan yang benar, ini kasus remeh-temeh kok. Tadi Pak Ugro dengan sangat bagus menjelaskan semua bagaimana aturan semua ditabrak sesuka-sukanya. Polisi yang punya, tadi ada perkap segala macam, kan dia yang bikin. Tapi dengan begitu dia bisa apapun lakukan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya betul-betul berharap Presiden Prabowo Subianto, please lah Pak gitu loh. Karena saya ngomong dari Orsadal, orang sangat dalam, Pak Ugro, bukan Ordal. Orsadal. Bukan sangat-sangat dalam. Oh iya, Sadal itu. Saya tanya, bos, ini presiden tahu nggak sih soal ijazah Jokowi? Saya bilang gitu. Gimana sebetulnya? Ketawa dong, hahaha, gitu. Gimana ketawa gitu? Ya emang nggak ada ijazahnya, Kang, dia bilang gitu. Iya. Kan saya tanya, presiden itu kan punya semua alat. Intel aja ada Intelkam, ada Intel Kejaksaan, ada BAIS, ada BIN, dan segala macam. Banyak sekali, belum lagi lembaga-lembaga lain yang shadow gitu ya, yang bisa dikerahkan. Itu semua kan bisa, dan urusan itu jangankan Intel macam gitu, kita yang awam aja bisa tahu. Paling gampang, wajahnya kan beda, bos. Wajah Jokowi sama wajah yang dipoto itu kan beda. Mau dilihat dari sisi apapun, nggak usah pakai face recognition segala macam lah gitu, ilmu-ilmu yang mesti belajar. Kita secara kasatnya mata deh beda. Nggak pernah dalam sejarah Jokowi mulai jebrot lahir, kalau ada fotonya maksud saya, sampai yang foto terpublikasi di publik, terus sampai ijazah, sampai sekarang dia pensiun, nggak ada sama-samanya. Belum lagi kalau kita baca analisisnya Dr. Tifa, apa segala macam itu, ilmu ini, jarak ini segala macam itu, nggak ada. Itu aja paling gampang gitu loh. Paling gampang itu aja. Nah, maksud saya, bagaimana negara 284 juta penduduk ini punya sekian menteri, punya kepala badan, punya kapolri segala macam, kok bisa luluh lantak hanya karena selembar ijazah? Nggak pernah ada gitu loh. Sekali lagi Pak Presiden, mohon please, kasihan kami Pak rakyat Pak, karena kami terkuras energinya, konsentrasinya, apa segala macam, khususnya para yang terlibat ini. Kang Rijal Fadila tuh Jakarta Bandung loh, 7 bulan loh, hanya untuk lapor loh. Dr. Tifa segala macam, aduh itu luar biasa. Please ya, gini loh, saya mau bilang, Pak Rasulullah tuh bersabda, kalau pemimpin memudahkan urusan rakyatnya, Allah akan mudahkan Pak urusan pemimpin itu. Tapi kalau pemimpin menyusahkan urusan rakyatnya, maka Allah akan susahkan dia di akhirat Pak. Nauzubillah min dzalik. Mboten, ngiten mawon. Tambah dikit ya. Monggo Pak Ugro. Iya, tadi sampaikan sama Mas Edi tadi bagus juga gini.
bahwa tidak ada niat kita untuk memenjarakan Jokowi, nggak ada. Kan kita tetap hormati sebagai mantan presiden. Sekarang kan hanya ingin membuktikan ada dugaan ijazah palsu ini benar atau enggak. Saya gampang, ya presiden bentuk aja. Nggak usah penyelesaian harus melalui sidang pengadilan, tidak harus melalui pemidanaan seseorang. Ya baik terlapor itu ya. Bikin tim gabungan pencari fakta. Panggil semuanya di situ, ya kan, ada nanti dipaparkan depan presiden, ada Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI kalau perlu, ya situ kan. Terus mungkin dari DPR juga ada hadir situ. Nanti dibuka semuanya situ. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya sudah, kalau itu udah kan ijazah palsu, ya nggak usah dipidanakan, nggak ada masalah kan. Kalau misalnya diproses juga kan, jaksa punya kewenangan untuk deponering. Deponering itu kan mengesampingkan perkara pidana. Tapi kita nggak usah sampai situ lah. Ini hanya membuktikan ijazah, dugaan ijazah palsu. Malah sekarang sudah diperkuat lagi oleh penelitian Pak Bonatua yang menggugat ke KIP tadi, Komisi Informasi Publik ya, bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada, bukan palsu, tidak ada. Loh, kalau tidak ada bukan palsu lagi. Ya, berarti memang dicari tidak ada, gitu loh. Seperti ada nggak? Ya tidak ada. Ya mau dibawa kan? Ya di bawah itu? Ya tidak ada memang. Itu saja. Ya, terima kasih Bang Edi Mulyadi, terima kasih Pak Ugro senior kita atas perspektifnya. Semoga ini menambah semakin terangnya ya penyelesaian persoalan dugaan ijazah Pak Jokowi yang palsu itu. Sebagaimana palsunya janji-janjinya ya. Kira-kira begitu. Catatan saya sedikit saja. Kalau substansi hukum itu kembalikan kepada kompromi atas manusia, memang menjadi relatif, menjadi nisbi gitu loh. Sesungguhnya kalau kita sebagai seorang muslim ya, hukum itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menerjemahkannya aja. Dan sungguh sebetulnya apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap. Tinggal mau menggali menjadi pemikiran-pemikiran hukum-hukum yang bisa dipraktekkan. Dan Indonesia ini punya 3 sumber pembentukan hukum, yakni hukum adat, hukum kolonial peninggalan Belanda, peninggalan Eropa lah yang pernah praktek di sini, dan Islam. Dan Indonesia itu populasi muslim terbesar kedua di dunia. Saya kira itu menjadi capital value ya, value capital ya, kapital modal nilai yang luar biasa yang bisa digali untuk menyusun peradaban agung kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia. Terima kasih. Shiratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.